Menjaga kelestarian alam dan budaya Indonesia. Ini dari kelompok Avengers dari kelas 8F ingin mempersembahkan sebuah video yang berjudul Menjaga Kelestarian Alam dan Budaya Indonesia. Kepada kalian semua, selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Nathanael Tala Binaya Marpaung. Saya dari kelas 8F, nomor absen 24. Saya sekolah di SMP Ursulin Surakarta. Perkenalkan, nama saya Mikael Danwijaya dari kelas 8F, nomor absen 23. Saya bersekolah di SMP Regina Paci, Surakarta. Perkenalkan, nama saya Nimade Anandia Elsa Maharani. Saya dari kelas 8F, absen 25, SMP Regina Paci, Surakarta. Perkenalkan, nama saya Epafras Karunia Abdi. Saya dari kelas 8F, nomor absen 12. Saya sekolah di SMP Regina Paci, Surakarta. Di waktu istirahat sekolah, ada dua anak bernama Adi dan Danu yang pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Kemudian datanglah satu teman mereka yang bernama Paung. Halo kawan-kawan, sedang apa kalian? Kami sedang membaca buku-buku tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Untuk apa kalian membaca buku-buku tersebut? Sedang belajar lah, biar tahu apa tujuan bangsa Barat ke Indonesia. Oh gitu ya, aku ikut dong baca buku. Oke. Kemudian mereka pun membaca bersama-sama. Kemudian Paung bertanya kepada Adi dan Danu, karena ia membaca buku yang bertulis peninggalan budaya Barat di Indonesia. Kenapa bangsa-bangsa Barat bisa menyebarkan budayanya di Indonesia? Karena sebagian besar semua bangsa-bangsa Barat beragama Nasrani dan mengajarkan agama Nasrani kepada kita, serta mereka juga mengajarkan cara-cara dalam bidang pendidikan yang baik yang masih sekarang diterapkan, misalnya pada sekolah kita. Contohnya, peserta didik duduk dalam formasi berbanjar menghadap ke depan dan seorang guru berdiri di depan kelas. Maka itu adalah sistem yang diwariskan oleh Belanda. Jadi agama Katolik dan budaya dalam bidang pendidikan mereka lah yang mengajarkannya. Iya, betul sekali. Selain agama, mereka juga mengajarkan lebih banyak lagi budaya, sehingga budaya yang menetap di Indonesia semakin banyak. Karena itu, kita harus melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia, terutama budaya asli kita sebelum bangsa Barat mengajarkan budayanya, dan jangan sampai budaya Indonesia berkurang melainkan bertambah. Setelah mereka saling bertanya dan membaca, mereka pun tahu tujuan dibalik kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Setelah itu, Paung mendapat buku bahasa Jawa yang sangat menarik. Kemudian, Paung pun membacakan teks legenda yang berjudul Asal-usul Candi Prambanan. Kalian sudah selesai membacakan? Sini, buku yang tadi aku kembalikan dulu. Beberapa saat kemudian, ketika Paung selesai mengembalikan buku, kemudian ia melihat buku legenda yang sangat bagus. Lalu ia mengambilnya. Hai teman-teman, aku mendapat buku yang bagus. Ayo aku bacakan. Kemudian Paung membacakan buku tersebut yang berisi tentang proses terciptanya Candi Prambanan. Ceritanya sangat bagus sekali, Pau. Ternyata begitu ya proses terciptanya Candi Prambanan. Tapi, apakah itu benar-benar terjadi? Ya, itu merupakan kenyataan karena teks legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap memiliki cerita sebagai suatu kejadian yang benar-benar pernah terjadi. Dengan membaca teks legenda, mereka menyadari bahwa budaya di Indonesia sangat banyak karena setiap budaya ada di dalam setiap teks legenda dari Indonesia. Misalnya, budaya Jawa dalam teks legenda Candi Prambanan. Setelah itu, bel istirahat pun berbunyi dan mereka harus masuk ke dalam kelas, dan saat setelah istirahat, mereka belajar mengenai pelajaran prakarya yang berisi kerajinan bahan lunak. Halo anak-anak, ayo sekarang buka buku kalian halaman 200. Adi, ayo tolong bacakan bukunya. Kerajinan
Bahan lunak adalah produk kerajinan berasal dari bahan-bahan yang sifatnya lunak, lentur, lembut, empuk, dan fleksibel. Kerajinan dari bahan lunak. 1. Bahan lunak ayam. Bahan lunak ayam merupakan bahan kerajinan tangan yang diperoleh dari ayam sekitar. Pengolehannya dilakukan secara alami dan tidak dicampuri bahan-bahan kimia lainnya. Contoh bahan lunak ialah tanah liat, kulit, getah, nyatu, bubur, dan tisu. Bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan merupakan bahan kerajinan yang diolah sedemikian rupa dicampur dengan berbagai bahan kimia hingga berubah menjadi tekstur yang lebih lunak, empuk, lembut, atau mudah dibentuk. Contoh bahan lunak buatan ialah polymer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Dan bahan lunak alami dari tanah liat. Tanah liat di Indonesia biasanya terdapat di kota Yogyakarta. Di Indonesia sendiri tanah liat sudah lazim digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Salah satu contoh kerajinan dari tanah liat adalah vas bunga, guci, piring, tembikar, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, kita harus mau menjaga alam dengan baik, misal dibuat kerajinan seperti kerajinan bahan lunak di atas serta memanfaatkan sebaik-baiknya agar tidak cepat habis dan dapat dinikmati oleh anak-anak generasi mendatang. Anak-anak, kalian mengerti kan apa yang dibacakan Adi? Jika mengerti, kalian diam. Jika tidak mengerti, kalian angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan, jadi kalian sudah paham. Besok minggu depan, ibu ingin kalian membawa bahan lunak buatan berupa sabun, dan kalian akan membuat apa yang disuruh ibu. Mengerti kan? Mengerti, Bu? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menjaga kelestarian alam dan budaya Indonesia dengan cara mengolah sumber daya alam dengan sebaik-baiknya dan selalu menjaga budaya asli Indonesia agar selalu terjaga dan tidak hilang dari Indonesia tercinta ini, seperti dalam cerita di atas tadi. Sekian video dari kami, jangan lupa like dan subscribe. Saving some.